Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Haliana. Yang saya hormati, para narasumber, Pak Dubes, Pak Prof. Ini beliau guru saya, mulai dari saya mayor di Belawan, beliau Pak Menteri, saya dampingi beliau ini bulu tangkis. Sampai saya jadi Komandan Lanal Batam, kemudian dan Lantamal Tanjung Pinang, 2015 sampai 2020, saya disupervisi oleh beliau, terutama berbicara masalah maritim. Dan Pak Freddy, kepada peserta Rakernas sekalian, permohonan maaf Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, karena beliau saat ini masih kunjungan kerja ada di Bali. Kami dari Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut diperintah untuk memberikan suatu pemaparan tentang kebijakan Angkatan Laut dalam menyikapi kerjasama dengan aspek Indo ini. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, sekalian saya lapor sama guru saya juga ini, kebetulan insya Allah tanggal 1 nanti saya juga ini baru selesai Rakernas di Basarnas. Selesai dari Basarnas saya lari ke sini untuk menyampaikan paparan yang mungkin bisa bermanfaat Bapak peserta Rakernas aspek Indo sekalian, sehingga nanti di daerah bisa mensinergikan dengan seluruh pangkalan Angkatan Laut yang ada. Dengan judul yang ada Pak, kami di Angkatan Laut punya program Kampung Bahari Nusantara. Jadi dengan kegiatan aspek Indo ini kami berupaya mensinkronkan yaitu Kampung Bahari Nusantara dalam mewujudkan keamanan maritim, daerah kepulauan dan pesisir Indonesia. Ya, lanjut. Ini dasar-dasar yang kita gunakan, Pak, di mana Undang-Undang TNI pasal 9 huruf E, yaitu tugas TNI Angkatan Laut, salah satunya adalah pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Nah, kemudian juga ada Undang-Undang PSDN, Undang-Undang nomor 23 tahun 2019, pemberdayaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kemudian doktrin TNI, doktrin Jales Viva Jayamahe, sampai dengan doktrinnya pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Ini nanti akan terkait semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal bapak-bapak di daerah. Karena program ini, Bapak Kasal pun sekarang di Bali ini sedang melaksanakan program INAP, Indonesian Navy Aquagricultural Program. Tadi saya sampaikan ke Pak Prof, di situ kita budidaya ikan faname, ulangi, udang faname. Ya. Yang kemarin baru dikunjungi oleh Bapak Menko Parekraf, besok Jumat dikunjungi oleh Bapak Menko Marves. Ini salah satu bentuk kepedulian Angkatan Laut dalam ketahanan pangan di wilayah. Ya, lanjut. Ini sedikit saya kupas masalah pemberdayaan wilayah pertahanan laut, yaitu sebagaimana doktrin Dawil Hanla, kegiatannya melalui BIN Potmar, pembinaan potensi maritim. Ya, dengan juga operasi pemberdayaan wilayah pertahanan untuk meningkatkan kekuatan dan dukungan di wilayah. Kemudian kegiatannya berupa ketahanan wilayah maritim, komunikasi sosial maritim, bakti TNI Angkatan Laut, dan wilayah perbatasan laut, Pak Prof. Kemudian objeknya adalah geografi, demografi, dan kondisi sosial. Untuk menyiapkan daerah itu sebagai ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Jadi amanah Undang-Undang 23 tahun 2019, manakala daerah kita menyiapkan komponen cadangan, ini sudah siap semua. Lanjut Pak. Ini kita sampaikan berdasarkan prediksi ancaman kita. Ini prediksi ancaman kita mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Natuna sampai Rote, ini semua tersebar berdasarkan perkiraan intelijen dari intelijen Angkatan Laut, sudah kita jabarkan. Lanjut.
Ini dia perkembangan situasi nasional, mulai dari ancaman pelanggaran wilayah di Selat Malaka, ancaman pelanggaran Laut Natuna, ya, kemudian juga penyelundupan narkoba, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kenapa Angkatan Laut launching program KBN, Kampung Bahari Nusantara? Karena kita menyadari Pak, di daerah-daerah pesisir ini 3 esensi sumber permasalahan. Lanjut. Yaitu permasalahan di daerah pesisir, yaitu adalah edukasi. Tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat kita di desa pesisir dan pulau-pulau terluar. Kemudian juga tingkat ekonomi yang rendah. Kemudian tingkat kesehatan. Ini udah pasti, karena kebetulan Pak Freddy saya pernah berdinas di Lanal Timika, itu 2 suku Kamoro sama Amukme itu saya datangi terus setiap 2 minggu sekali. Kemudian juga Timika, Kaimana juga masuk wilayah kerja saya waktu itu, masih pos Angkatan Laut di sana. Ini saya dapat kabar dari beliau akan ditingkatkan menjadi Lanal. Mudah-mudahan inilah sinergi antara kita, pemerintah dalam hal ini TNI Angkatan Laut dengan pemerintah daerah. Karena tuntutan situasi. Lanjut. Inilah inisiasi konsep KBN TNI Angkatan Laut, di mana peresmiannya pertama kali pada Agustus 2020 oleh Bapak Kasal. Diharapkan setiap pangkalan Angkatan Laut punya 1 kampung bahari Nusantara. Kemudian di dalam 1 kampung bahari Nusantara ada 5 klaster, yaitu klaster edukasi, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan otomatis pertahanan. Kemudian kita berusaha bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, pelaku usaha, ya, dan seluruh pemerintah daerah. Ini di tataran kebijakan, di tataran pusat, kami sudah berkoordinasi kepada para kementerian terkait. Makanya kemarin Menko Parekraf sudah meninjau salah satu program kita di Bali. Ada 2 pilot project, yaitu di Buleleng, dan yang besar ada di Jimbrana. Ada 33 biovlog ukuran 30 kali 30. Mungkin seruangan ini Pak. Ini ada 33 biovlog itu. Ya, ada filmnya sudah, tadi saya tunjukkan. Lanjut. Sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian, inilah sebaran daerah kampung bahari kita. Terlalu besar ya, nggak bisa. Total Angkatan Laut kami di Dinas Potensi Maritim itu ada 1.757 kampung ataupun desa binaan Angkatan Laut. Itu tersebar mulai dari pangkalan utama, Lanal 1 sampai 14. Jadi kita tahun 2022 ini Bapak Kasal sudah memerintahkan seluruh pangkalan 1 kampung bahari. Total kurang lebih hampir 69 kampung bahari yang tahun sekarang. Sebelumnya sudah terrealisasi sekitar 16. Lanjut. Ini untuk klaster-klasternya, mulai dari edukasi, ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. Pariwisata kita berharap Pak, mangrove juga ini kita akan kelola. Ini tahun 2022 ini G20 nanti kita juga tahu penanaman mangrove menjadi program unggulan Angkatan Laut selain kampung bahari. Kita akan melaksanakan penanaman mangrove secara nasional. Mudah-mudahan dengan kami bisa menyampaikan bertatap muka dalam Rakernas Aspek Sindo ini, mudah-mudahan bisa disambut oleh Bapak-Bapak pemimpin daerah, sehingga tinggal memerintahkan kepala dinas yang terkait untuk bersinergi dengan pangkalan-pangkalan Angkatan Laut yang ada di wilayahnya. Kemudian di klaster edukasi itu kita menyiapkan seperti rumah pintar.
Jadi kita juga bekerja sama Pak dengan Perpusnas, kemudian juga dengan Menkominfo, bagaimana kita membuka jendela dunia nih kepada masyarakat pesisir kita yang tadinya edukasinya rendah, pendidikannya rendah, kesehatannya rendah. 3 esensi. Kenapa ini yang menjadi mandatory bagi yang kita kerjakan dulu? Karena apa? Masyarakat kita Pak, kebetulan saya banyak berdinas di Kepri, dengan beliau tahu bagaimana saya montang-manting itu Selat Malaka, the dangerous water in the world. Saya zaman Letnan 1 turun 3 bulan langsung zero. 2004, di mana waktu itu Laksamana Fargo akan mengirim pasukan untuk menginternasionalisasi Selat Malaka, kalau tidak salah Pak. Karena 3 esensi ini, manakala masyarakat kita pendidikannya rendah, ekonominya rendah, dia skillnya hari-hari di kepulauan tuh pasti skillnya ke laut. Lahan pekerjaan tidak ada Pak. Dia tinggal modal motor tempel, pakai perahu nelayan, dayung, kapal-kapal anchor itu, dia ambilin barang-barangnya. Kadang juga ada kerjasama, kru kapal juga menjual, atau kru kapal minta titip jual, dia jual, uangnya baru dia berikan. Nah, inilah yang banyak dikomplain oleh owner-owner kapal, bahwa tapi mereka melaporkannya itu suatu robbery, si robbery. Padahal kan itu tuntutan apa? Perut pasti. Betul Pak Fred? Tadi yang kita bilang. Tadi beliau bilang, wah Angkatan Laut sudah loh, seluruh aspek Pak kita. Dalam situasi COVID gini, yang bisa bergerak, intelijen tidak bisa bergerak, operasional tidak bisa bergerak. Potensi maritim yang bisa kita gerakkan. Bagaimana ketahanan pangan daerah? Awalnya kita ketahanan pangan keluarga besar prajurit kita. Kita kembangkan lagi oleh Bapak Kasal, Kampung Bahari. 3 klaster penuhi. Kalau 3 klaster terpenuhi, pariwisata, pertahanan pasti otomatis. Pariwisata belakangan enggak masalah. Manakala kita sudah nanam mangrove, kita bisa kembangkan wisata mangrove. Kemudian juga klaster ekonomi, kita juga mulai membentuk masyarakat bagaimana membudidaya udang tadi Pak, yang inap tadi, itu nanti satu pangkalan Angkatan Laut diberikan suatu kucuran dana DIPA pusat yang didaerahkan kepada pangkalan untuk membuat. Kemudian bisa dikembangkan lagi. Itu harapan Bapak Kasal, sehingga ketahanan pangan dengan adanya bioflok udang Panama ini bisa berkembang, dan kita mengajak masyarakat sekitar. Ini yang kita harapkan sehingga ke depan mereka bisa mandiri, bisa UMKM-nya juga hidup, itu yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya adalah kesehatan. Ini nggak kalah penting, ya. Kita juga mendorong peningkatan pelayanan kesehatan, ya, dengan adanya Polindes segala macam, kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dengan seluruh sivitas akademika yang bergerak dalam bidang kesehatan Pak. Mereka mau dokter-dokter ini mau kohas ataupun bagaimana, ini kita harapkan mereka bisa sampai ke Kampung Bahari kita. Kemudian klaster pariwisata, ya seperti yang saya sampaikan tadi, mangrove, kemudian juga diving, manakala di daerah tersebut ada objek diving, kita kembangkan, kita latih dulu masyarakat bagaimana prosedurnya, secara kesehatan diving bagaimana, secara fisika diving bagaimana, kemudian prosedur of divingnya bagaimana. Karena kadang masyarakat kita di nelayan ini turun ke lapangan, mereka mungkin pakai kompresor angin itu Pak, sehingga kesehatan mereka tuh itu yang terjadi Pak. Yang terakhir adalah kita implementasi klaster pertahanan, yaitu dengan amanah Undang-Undang PSDN itu Pak. Kita melatih masyarakat kepulauan tuh sebagai garda terdepan atau terluar, meningkatkan wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Manakala daerah ini Indonesia terjadi
apa-apa, ini daerah mampu bertahan melaksanakan suatu perlawanan. One will, pertahanan wilayah, inilah yang diharapkan oleh Kementerian Pertahanan, Sishankam Rata ini. Kita mengambil salah satu matranya, kebetulan kami di Matra Laut, kami gerakkan adalah desa pesisir. Lanjut, ini KBN yang sudah diresmikan, nggak bisa ini ya, bentangannya. Kemudian juga rencana tahun 2022 ini sudah di Panggaran sudah oke, karena sudah tinggal jalan, malah kami udah nyiapkan yang untuk 2023 Pak. Kejar-kejaran. Ya kalau kendala-kendala KBN saya rasa hampir sama di seluruh KBN. Kita berupaya pangkalan utama ataupun pangkalan Angkatan Laut ini bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bagaimana mereka bisa bersinergi, membangun untuk masyarakat kita. Itu kemudian saya berharap para pimpinan daerah bisa langsung, nggak usah sungkan-sungkan ke Angkatan Laut, pangkalan Angkatan Laut terdekat. Program ini bisa disandingkan, silahkan. Kita saling bersinergi, kita punya ini, Bapak punya apa, mari kita berkarya untuk masyarakat kita. Saya rasa demikian, mudah-mudahan sedikit penjelasan tentang program Angkatan Laut ini bisa sebagai oleh-oleh bagi Bapak di daerah, karena seluruh pangkalan sudah kita instruksikan untuk segera yang sudah ada bentuk lagi Kampung Bahari, karena disinilah kita memerankan peran dari Babinsa kalau Angkatan Darat, Babin Kamtipnas kalau kepolisian, dan Babin Potmar kita. Diharapkan Babin Potmar ini yang nanti akan berkeliling ke desa-desa binaan kita. Saya rasa demikian Pak Moderator, terima kasih, lebih kurangnya sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.